Itu Indah dan tema kita hari ini adalah ini golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah. Sebelum kita lanjut aku mau kasih lihat ada video tayangan. Ini tentang kecelakaan tapi bukan ditanggapi dengan emosi loh. Melainkan dengan lemah lembut. Masya Allah ini dia. Itu apa perlu kita contoh itu bagus sekali. Perlu Bu, bagus juga Bu. Soalnya kan masalahnya di kota-kota besar sekarang Bu jarang Bu yang ada yang kayak gitu. Iya. Orangnya nggak marah gitu? Ya iya makanya Bu. Kalau ditabrak marah nggak? Marah. Ibu sendiri Berarti ibu tidak bisa seperti itu. belajar. Iya. Siapa? Tergantung tabraknya yang kayak gimana. Oh tergantung. Iya. Tergantung. Kalau ditabrak pakai duit, Ibu terima kasih banyak ya Bu. Mending saya langsung tanya aja sama guru kita ya Habib Usman. Terima kasih Bu, silahkan kembali ke singgasananya. Terima kasih, Iya. sama-sama. Nah Habib mau nanya bagaimana apa ini? Bu? Katanya kalau kita mau jadi orang yang golongan, kok jadi medok sih. Mau masuk ke golongan orang yang terhindar dari api neraka harus lemah lembut gitu. Jadi jangan emosian. Tapi kayaknya jarang di kota-kota besar seperti itu. Ustaz gitu silahkan. Bentar Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya tadi tarik dari segmen 1 masuk ke segmen 2. Manusia itu tergantung dari niatnya. Kalau dia niatnya baik karena Allah, Allah kasih pahala yang besar. Tapi kalau niatnya untuk pamer, untuk kepentingan dirinya, bukan karena Allah, gak ada balasannya. Oleh karena itu semua harus karena Allah kalau mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini nih, yang lembut itu siapa? Yang lembut itu Allah. Allah maha lembut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiqun yuhibbur rafiq fil amri kullih." Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang maha lembut. Yang maha lembut. Dan Allah mencintai kelembutan. Allah mencintai kelembutan. Dan siapa orang yang berbuat lemah lembut fil amri kullih, daripada setiap pekerjaannya dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Dan ini hadis sahih di dalam kitab Al-Lulu wal Marjan. Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagaimana dijelaskan Allah mencintai, menyukai, menyayangi hamba yang lembut. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, buistu liutamima makarimal akhlak. Untuk apa? Menyempurnai akhlak. Yang pertama kali adalah akhlak. Yang pertama kali adab. Itu Rasulullah. Di kota Mekah siapa yang tidak kenal Rasulullah? Sebagai penggabung daripada semuanya, penghubung daripada semuanya, pemersatu daripada semuanya ketika proses pemindahan Hajar Aswad. Dan Rasulullah dikenal di kota Mekah sebagai apa? Al-Amin. Seorang makhluk Allah yang jujur, yang berbudi pekerti baik, yang enak dilihat, enak dipandang. Masya Allah, subhanallah, lemah lembut. Dengan kelembutannya tidak ada kekerasan di dalamnya. Bahkan terhadap istri-istrinya Rasulullah betul-betul lembut. Selembut-lembutnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak ngelambai. Subhanallah, itu golongan kaum Nabi Lut. Oleh karena itu Rasulullah SAW enak berkalimatnya, kata-katanya, ucapannya. Masya Allah. Sekarang kalau kita nih punya guru di sekolah. Ada kalimat guru kita nih, 3 kali 3 berapa? Muridnya langsung deg-degan, apalagi kelas 1 SD. Ustadz Maulana yang biasa ngajar TK, kalau 3 kali 3, 5 kali 5 berapa? Waduh, itu yang ada muridnya jantungan. Tapi kalau ada guru, 3 kali 3 berapa? 5 kali 5 berapa? Coba ayo hitung, ayo nak. Nah inilah kelembutan. Kalau kita dengan hati, dengan lemah lembut pikiran kita, perkataan kita, ucapan kita berharap akan ada apa? Salt. Salt ini bahasa Inggris nih. Wah, artinya apa tuh? Ada nyawanya, ada iniannya, ada apa namanya? Ada betul-betul dari hati. Kalau dia Masya pakai hati itu insya Allah dia akan masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau seseorang dengan menggunakan emosionalnya, dengan menggunakan
nafsunya nggak akan masuk ke dalam hati manusia atau hamba. Oleh karena itu dengan hati akan masuk ke hati dan jadi keberkahan. Masya Allah. Terima kasih ya Habib penjelasannya. Boleh tepuk tangannya jemaah? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, Kaget sekarang Ustaz. kita akan masuk di segmen berikutnya ini. Segmen apa tuh? Segmen Ustaz bertanya, kami Kami menjawab. Nah, aku mau Saya mau tanya tanya. ke siapa? Aku tanya ke ibu yang di atas. Masya Allah. Berdiri, Bu. Perkenalkan namanya. Nama saya Aliahwati dari Muslimat NU Desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Tepuk Masya tangan. Allah. Udah benar, namanya Alia, duduknya paling tinggi. Oh iya, pas banget ya. Pas banget. Bu Alia, saya mau nanya, gimana apa yang Ibu Alia rasakan yang lakukan kalau ada yang menghina, menjelek-jelekkan. Adu domba. Nah, adu domba gimana? Apa yang Bu lakukan? Ya sabar. Ya sih sabar banget ya kelihatannya dari ekspresinya juga. Ya memang sabar. Jangan coba-coba tanya ibu ini. Gimana tuh kalau ibu yang ini? Dari tadi. Yang tadi ya? Yang tadi. Marah-marahin temannya Masya dari jauh. Allah. Ayo. Gak tenang. Tapi Ustadz ini ibunya tadi gimana tuh penasaran dia. Penasaran. Sama Tahu penjelasannya. nggak? Ada yang dilakukan tidak akan tersentuh apinya neraka. Oh ya itu apa? Mau tahu nggak? Mau tahu silahkan penjelasannya Ustadz kalau Ya, begitu. Ibu nggak tersentuh api neraka. Iya ibu. Bu. Iya mic Ya, Bu sama-sama. buat saya lagi Bu. Masya Allah. Makasih Ustadz silahkan langsung dijelaskan. Habib dan Ustaz Sam. Ternyata ada orang yang memiliki apa? Kemuliaan. Karena golongan ini tidak tersentuh api neraka. Mereka adalah orang yang memiliki sifat hayyin. Apa? Tenang, teduh. Tenang, teduh. Dua, tiga. Coba tangannya dong. Udah. Dari tadi juga. Ketenangan dan keteduhan yang dimiliki orang ini bukan hanya ketenangan di dunia lahiriah. Tapi ketenangan lahir dan batin. Kelihatan dari ketenangan perbuatannya, tingkah lakunya. Tapi juga ketenangan menyikapi setiap masalah. Ada kan begitu? Orang diuji tiba-tiba menjerit-jerit, teriak-teriak. Ada orang panik menghadapi masalah tiba-tiba dia langsung marah dan sebagainya. Ini menyikapi setiap ujian dengan ketenangan. Tapi satu lagi, keteduhan. Teduh itu berarti membuat orang nyaman. Bukan hanya nyaman pada dirinya, tapi juga menenangkan orang lain. Siapa itu? Para guru-guru kita yang suka kasih nasihat. Orang yang arif bijaksana, bertingkah laku yang menyejukkan, menenangkan orang. Tidak menyebarkan berita hoax, tidak menyebabkan orang bertengkar, tidak menyebarkan fitnah. Orang-orang yang bersifat ayin ini senantiasa membuat orang jadi tenang. Bagaimana ada masalah tidak diperbesar, masalah kecil dihilangkan. Orang-orang seperti inilah yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan lewat apa? Tidak tersentuh apinya neraka. Ibu, Oh iya. ibu, mau nggak seperti bersifat ayin? Mau. Belajar tenang. Masya Allah. Itu tenang yang susah ya. Tenang. Lagi tenang soalnya. Terus mendadak ada yang. Oh ini. Tenang-tenang ibu-ibu, ternyata dia tidur. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang mempunyai sifat hain ya jamaah. Jadi menenangkan orang lain itu paling susah ya. Masya Allah. Nah tadi kan sudah nih jamaah yang di studio ditanya sama Ustadz Maulana. Sekarang gantian nih pasti ibu dan bapak pengen nanya kan sama guru-guru kita. Yaudah yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau bertanya tunjuk tangannya. Ayo siap
Bapak. Masya Allah banyak sekali ya. Tapi ini yang paling pertama nunjuk tangan dan tidak turun-turun tangannya ya. Kalau gitu ibu ini aja deh, silahkan Bu. Berdiri dong Bu. Nanti kalau saya begini pegel, silahkan Bu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisa dari Jamiah Muslimat NU Ranting Galuh Timur, Kecamatan Tonjong. Kalau Kelurah Ranting Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Masya Allah. Saya mau tanya kepada Ustadz Sam. Ustaz Syam. Ibu. Apakah masih kita menjadi orang satu golongan orang manusia yang tersentuh api, tidak tersentuh api neraka, dan apakah ada kata terlambat untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah lama wafat? Makasih. Sama-sama, Masya Allah Ibu. Ustaz Syam langsung dijawab. Oh belum salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Betari serta guru-guru kami mulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 10-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dari apa yang kita bahas hari ini, maka yang kita bahas kita pertegas kembali bahwa ada golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Ibu mau nggak tidak tersentuh api neraka? Mau? Maka amalkan, lembutlah, senyumlah, rasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini baru saja habis dibahas udah nggak mau mengamalkan. Tadi ibu itu bertanya salah dikit udah ditatap tajam sama temennya. Lembut Bu, orang salah ngomong dikit biasa namanya juga grogi. Ayo lembut, senyum sama temennya, diomongin di sebelah sana. Kalau temennya salah bertanya, ih salah dia bertanyanya, subhanallah. Maka pertanyaan ibu tadi ini menyangkut tentang berbakti kepada orang tua. Bolehkah seorang anak itu berbakti sama orang tuanya meskipun orang tuanya sudah lama wafat? Jawabannya boleh. Jawabannya ada di ayat yang barusan kami bacakan. Orang kalau sudah meninggal dunia pengen banget sedekah. Ya Rabb fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya pengen banget sedekah. Masih bisa nggak orang yang sudah meninggal dunia hidup lagi untuk bersedekah? Masih bisa atau tidak? Tidak bisa lagi. Maka apa yang bisa dilakukan? Anaknya bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Itulah cara berbaktinya seorang anak kepada orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sedekah. Sedekah atas nama orang tua ke masjid, ke panti, ke majelis taklim. Bantuin orang yang selalu dibantuin sama orang tua dulu ketika orang tua masih hidup. Orang tua dulu sering bantuin orang miskin, tetangga. Bantuin juga. Maka itu adalah berbaktinya seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan golongan yang tidak tersentuh api neraka adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Masya Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Sama-sama Betari. Tadi Ustaz Syam menyinggung soal bersedekah. Ini ada hubungannya nih sama yang Ustaz Maulana sampaikan. Ada dong. Karena ternyata buat kita semua ini sedekah itu tidak susah.
Karena sekarang ada donasi yang sangat praktis. Maka CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah. Hayo langsung scan ya. Jangan sampai enggak sedekah. Karena aku mau sedekah dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamal Jamaah. Alhamdulillah.